Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Betari. Kembali bersama kita di Betari Podcast. Betari berbudi dan berprestasi. Bersama saya Bu Susilo Budiati selaku guru di SDN Jombatan 3 Jombang yang akan memandu bincang santai pada siang hari ini. Sobat Betari, pada tema podcast hari ini adalah Be a Buddy, Not a Bully. Jadilah seorang teman sejati, jangan menjadi seorang penindas. Sebelum kita mulai, jangan lupa Sobat Betari like, comment, share, and subscribe agar channel Betari Podcast lebih berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baru saja anak-anak kelas 5 mengikuti pendampingan atau pencerahan terhadap psikososial persoalan bullying. Kegiatan ini dilakukan oleh paguyuban orang tua yang bekerja sama dengan sekolah sebagai upaya pencegahan di sekolah agar tidak terjadi bullying atau perundungan di sekolah kita. Kegiatan yang baru diikuti anak-anak dengan tema Be a Buddy, Not a Bully, yang saat ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang psikolog dan juga motivator, yaitu Bu Hanis Yulia Fitri SPSI. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bu Hanis tadi sudah memberikan pencerahan kepada anak-anak ya Bu ya. Terima kasih Bu Hanis sudah bersedia hadir di Betari Podcast untuk memberikan pencerahan kepada semua sobat Betari yang menyaksikan Betari Podcast. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bahas bersama. Yang pertama, bagaimana Bu konsep dari bullying atau perundungan itu Bu? Iya. Jadi bullying ini kan saat ini sudah menjadi tren ya, sudah menjadi memang bukan isu lagi, tapi sudah seperti kebiasaan buruk yang sedang dipelihara oleh beberapa orang gitu ya. Jadi bullying ini adalah ekspresi dari seseorang, namun dalam bentuk agresivitas seperti menghina, kemudian mencaci, kemudian dalam bentuk fisik itu seperti kekerasan, memukul, atau kalau anak-anak itu istilahnya dia jahil, guyon, tapi ini nih nyentuh junduk ya bahasa Jawanya. Kemudian mungkin guyonan nggak sengaja jegal, nah mungkin nggak terjadi satu kali tapi lebih dari satu kali, itu sudah dikategorikan sebagai bullying seperti itu. Kemudian ada bentuk yang lain cyberbullying, itu seperti dalam bahasa chatting itu ada yang sering saya temukan itu ada kata-kata binatang ya yang memanggil dengan istilah nama populer, menjadi nama populernya, misalkan dog seperti itu, kemudian frog seperti itu, tapi mereka tidak merasa bahwa itu bullying, mereka merasa itu panggilan tren. Nah jadi di komunitas ini dia merasa itu bukan bentuk bullying, itu adalah yang tidak sadar menjadi identitas diri yang dibawa kemana-mana di usianya mereka. Seperti itu. Jadi ada macam-macam cyberbullying, kemudian verbal dalam bentuk mengolok tadi itu, kemudian fisik memukul, kemudian relasional itu terkait sama kita punya teman kerja atau teman sekolah, jangan sekolah di situ nanti disiplin. Nah, itu termasuk relasional dari bullying dalam bentuk yang menghambat jalannya relasi seperti itu. Jadi termasuk suatu kekejaman tapi dalam bentuk bukan secara fisik ya Bu, tapi melainkan anak-anak itu bisa terluka hatinya.
Iya, kalau itu lebih biasanya anak-anak kalau itu lebih ke verbal ya, Ke bullying verbal. verbal. Kemudian yang tidak disadari adalah dari verbal ini yang awalnya adalah memang verbal, tapi lama-lama dia bisa menjadi fisik. Oh, Gitu. Jadi bullying yang fisik. Gitu. Jadi banyak yang kita temukan biasanya dari awal misalkan nama populer ayah yang dibawa Iya, gitu betul. ya. Nah, nanti lama-lama si yang disebut sebagai nama populer ayah tadi Iya. akhirnya kan memendam rasa sakit ya. hati. Mendam rasa Iya. sakit misalkan ketika dia lewat, Iya. dia menjegal. Iya, Nah, betul. akhirnya kan sama-sama melakukan ingin bullying membalas seperti kan, itu. Ya. Nah, untuk faktor apa saja Bu yang menyebabkan anak-anak itu bisa melakukan perilaku membuling? Ya, ada faktor dari keluarga, ada Oh, faktor ya. dari sekolah, kemudian ada dari keluarga ini dari pola asuh ya. Dari pola asuh biasanya tingkat pendidikan itu berpengaruh sama pola asuh yang diberikan kepada anak. Nggih. Kebanyakan saya tidak bilang kalau pendidikannya lebih tinggi bentuk pola asuhnya lebih baik, tidak. Tapi yang kita tekankan adalah pembelajaran emosi di dalam keluarga itu gitu. Jadi ketika anak membuat satu kesalahan di usia 0 sampai 5 tahun, Ya. itu kan usia emas ya. Nggih. Nah, misalkan tiba-tiba piring yang dia bawa pecah. Pecah. Nah, saat itu orang tua ada Langsung yang marah. bijak itu menolong. Ayo kita Menolong. bereskan pelan-pelan, tapi jangan yang tidak aman gitu. iya. Nanti lain kali kakak hati-hati ya. Nah, akhirnya yang terpikir di anak yang terekam di Iya. memorinya itu adalah hati-hati. Berarti aku esok kalau pegang piring itu jalannya hati-hati seperti itu. Tapi ada beberapa orang tua yang itu tersulut emosi, akhirnya langsung jewer. Ya. Akhirnya langsung Atau bentak iya gitu ya, betul, biasanya. atau menyebut anaknya dengan kata-kata yang jelek, BODO kayak iya. gitu ya. Nah, akhirnya yang terekam adalah ketika aku bersalah berarti aku BODO kayak gitu. Nggih. Nah, yang itu terbawa nanti ketika sudah beranjak dewasa, sudah melewati masa remaja, akhirnya dia di lingkungan luar akan kalau tidak diatasi secara dini akan menjadi seseorang yang agresif juga. Oh iya. Seperti itu. Jadi pendidikan 0 sampai 5 tahun ini sangat berpengaruh pada kepribadian anak di masa dewasa. Untuk berikutnya. Ya, itu adalah dari lingkungan keluarga ya. Iya, betul. Jadi anak itu di lingkungan keluarga itu meniru, Nggih. ya, meniru, mengidentifikasi orang-orang yang dia lihat. Iya. Kalau di lingkungan sekolah, nah ini ada beberapa tren nih yang sekarang ada terbentuk gengnya anak-anak. Ya, betul. Ya, geng yang mungkin yang kaya, gengnya yang populer prestasi, Ya, betul. gengnya yang slow. Ya. Nah, jadi yang terpinggirkan ini akhirnya yang slow ya, Ya, betul. otomatis gitu ya. Dan kalau sekolah tidak bisa membaca dengan yang terjadi di situ, di lingkungan situ, maka ini akan menjadi ketidaknyamanan untuk anak-anak ketika belajar di sekolah. Iya, Yang slow ini jadi semakin slow, kemudian yang tidak nyaman, yang netral dengan tidak adanya geng-gengan. Dia Iya. tidak suka ngegeng ya, Iya, Mbak ya. Dia tidak suka ngegeng, dia malah akan menurun prestasinya. Karena dia menganggap ini apa ya? Kok geng-gengan kayak gini, aku nggak nyaman. Akhirnya bisa saja situasi yang tidak nyaman itu memberikan penurunan drastis ke nilai akademisnya. Akademiknya. Seperti itu, dia jadi malas berangkat sekolah, dia sudah membayangkan situasi yang tidak menyenangkan, Bagi yang anak yang berkelompok. netral, nggih. Betul, bagi anak yang netral. Mungkin bagi anak yang Gitu. merasa slow, Yang merasa slow, dia malah diem, malah percaya kayak dirinya. merasa tertindas gitu Betul. ya. Aku lebih baik diem nanti daripada aku salah. Seperti itu. Jadi saya tadi juga menemukan ya, dan itu nanti akan saya kasih hasilnya. Tadi saya tes grafis. Iya. Nanti Bapak Ibu guru bisa melihat hasil interpretasi grafisnya mana-mana yang bisa dipendekatan lagi gitu. Betul. Seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian untuk bentuk-bentuk perilaku bullying Bu, itu bentuk-bentuknya apa saja? Seperti tadi, Nggih. kalau fisik memukul, menjambak, itu tadi. Kalau fisik, kalau fisik. menjegal, kemudian bahkan ada Ya, ya ada yang juga untuk yang tren mengejek tadi ini ya. nih, ini kayak apa
ada tren musik yang itu musik hardcore namanya. Musik hardcore, jadi ada anak-anak remaja ini ada digabung di komunitas hardcore tersebut, metal hardcore namanya. Di kelas dia membawa aliran musik itu untuk ada di kelas gitu. Jadi ketika dia marah, ketika ada musik yang disetel, dia rusak semua barang itu. Jadi sebagai bentuk dia menghormati musik tadi, aliran musik tadi. Sudah ada yang seperti itu. Iya, tren yang sekarang tuh bullyingnya sudah yang begitu gitu loh. Iya, yang merusak fasilitas sekolah. Seperti itu. Sangat berbahaya sekali. Iya. Kemudian Bu, untuk dampak dari perilaku bullying tadi terhadap anak-anak atau dampaknya kalau dari sosial yang pasti adanya penurunan rasa percaya diri. Jadi rasa percaya dirinya itu tidak bisa berkembang, gitu. Kemudian akademisnya juga semakin menurun karena tidak nyaman. Nah, itu. Kemudian perilaku dia ke orang lain juga ini nih. Tadi saya menemukan ada yang tidak mau memilih. Jadi kamu suka warna apa gitu? Nggak tahu. Kamu mau warna ini? Nggak tahu. Jadi kayaknya sepertinya dia begitu karena takut gitu ya. Iya, takut untuk mengungkapkan sesuatu. Setelah Bapak Ibu guru tadi membantu untuk memulai mewarnai dan lain sebagainya, dia mulai termotivasi seperti itu. Nah, ini nih yang seperti ini juga yang harus perlu ditelusuri. Seperti itu. Kadang kalau saya mengamati anak-anak ya, memang ada anak itu kayaknya kalau melakukan perundungan atau membuli temannya itu kan seperti ada suatu puas berhasil kita membuli teman kita. Nah, itu tapi penyebabnya sampai seperti itu ya Bu ya. Tapi kebanyakan kalau yang saya temukan tadi, kebanyakan anak-anak nggak sadar kalau itu bentuk bullying. Gitu. Jadi yang mereka kayaknya mengolok-ngolok secara biasa, kan betul. Saya mengolok kamu karena kamu mengolok saya gitu ya? Seperti itu. Katanya guyon gitu. Iya betul. Kebanyakan tadi yang saya temukan mereka itu nggak sadar kalau itu bentuk bullying seperti itu. Bukan reaksi yang disengaja. Begitu. Karena kurangnya pengetahuan aja. Seperti itu. Iya. Mungkin anak-anak berpikir bahwa aku lo guyon kok aku gak tapi sebetulnya yang merasa dibullying mungkin merasa dia sudah sakit hati kan. Kalau dia yang dibaling ini anaknya ini mentalnya dia bisa membalas kamu juga giniin aku gitu ya. Tapi kalau yang tipe-tipenya itu sudah minder, sudah pendiam, sudah pemalu, dia akan diem. Dia akan diam, tidak berani menyampaikan ke orang lain seperti itu. Akhirnya dia terus menjadi anak yang kurang percaya diri, termasuk tadi tidak bisa memilih, bahkan karena ada rasa takut itu tadi. Tidak bisa diekspresikan. Tidak bisa mengekspresikan keinginannya karena takut nanti saya jawab A salah, jawab B salah mungkin ya. Hal ini yang menghambat potensi diri. Potensi dirinya yang tadinya unggul jadi nggak keluar. Seperti karena itu. Ada rasa takut. Betul. Nah, terima kasih Bu Anis. Kemudian Bu, ada lagi ini anak-anak kelas 5 itu kan sudah mulai masa puber. Nah, itu anak perempuan itu kadang sudah mulai ada yang menstruasi gitu ya. Nah, apakah ada pengaruh dari masa pubertas anak itu dengan perilaku bullying tadi? Ada pengaruhnya. Jadi begini. Di masa-masa pubertas itu kan masa rawan ya, masa rawan, intinya remaja itu dia sedang bingung dengan identitasnya dia sedang bingung dengan perubahan fisik dan psikisnya seperti itu. Nah, pendampingan yang utama adalah pendampingan dari orang tua. Pendampingan dari orang tua tetap yang nomor 1, kemudian yang nomor 2 itu memang sekolah. Misalkan dia dari rumah nih, dia udah yang dapat menstruasi ini hari pertama belum pernah terjadi gitu kan. Akhirnya dia yang
mungkin anaknya takut darah ya, ada yang takut darah gitu. Dia kaget sehingga dia terpaksa mau sekolah itu saya bingung dengan kondisi saya, mau nggak sekolah itu saya pingin sekolah seperti itu. Akhirnya dia berangkat dengan kondisi yang itu dia ya bingung tadi ya dengan kondisinya. Aduh aku udah keluar gini nih, aku harus apa gitu ya. Nah kemudian di kelas otomatis dia murung ya, dia murung. Nah ketika misalkan ada teman yang sedikit vokal, nah yang sedikit vokal tapi dia ceplas-ceplos misalkan, cemberut aja mukanya, nah itu kan sudah menjadi terbawa perasaan lah, akhirnya tersinggung dia, gitu ya, betul. merasa sakit hati. Akhirnya mungkin kalau dia tipe yang memendam, dia bisa pulang sekolah lebih malu lagi, atau dia bisa yang misalkan pulang sekolah uring-uringan sama orang tuanya, atau di kelas pun pekerjaan tidak tuntas, tugas tidak tuntas. Nah seperti itu kalau terjadi di sekolah harus didampingi oleh guru yang dia anggap paling gitu paling dekat ya, yang dia bikin nyaman gitu. Jadi nanti akan saya buatkan di kelas 5A dan kelas B untuk contoh mood tracker, namanya mood tracker. Jadi semacam kertas seperti ini. Jadi dia bisa ditempel selama 1 bulan. Ada nama-nama siswanya. Nanti saya minta absensinya ya per kelas. Nah, di situ ada tanggal dari tanggal 1 sampai tanggal 31 dalam 1 bulan. Itu ada warna-warni, jadi dia angry misalkan merah, hijau itu dia sedang ini mungkin pada hari ada, ini. Ya. Jadi nanti masing-masing siswa ketika nyampe di kelas langsung aja bisa menandai itu dengan warna yang dia pilih. Misalkan merah gitu, lagi langsung marah, gitu tanggal ya, itu sesuai lurusan namanya bisa tulis, bisa warnai sesuai moodnya. Jadi nanti guru yang masuk ke kelas itu di jam pertama udah tahu nih, ini lagi nggak enak hati nih dari rumah, ini lagi bahagia banget nih. Nah mungkin gitu bisa diterapkan yang begitu Bunda, karena kan anak-anak ini mau menginjak remaja ya gitu loh gitu. Tapi di kelas 5 itu yang saya tahu, untuk kelas 5B itu guru kelasnya itu Pak Imam itu sudah melaksanakan kayak apa kebaikan yang sudah kamu perbuat hari ini. Oke, jadi bisa juga anak-anak kayak sudah menulis gitu. Berarti kebaikan hari ini saya itu ini. Gitu. Bagus, bisa juga begitu. Nah, untuk berikutnya Bu, bagaimana kiat untuk mengatasi anak yang suka membaling? Kadang ada anak-anak kan yang kalau saya lihat memang yang bukan yang power itu kadang kan menguasai anak-anak yang slow. Nah, itu bagaimana caranya? Sebenarnya komunikasi efektif itu yang paling penting, komunikasi. Jadi ketika kita menemukan seperti itu, kita panggil dulu si anak dengan bahasa tubuh yang baik. Kita pinggirkan dulu. Nah, kita ajak ngobrol dengan bahasa yang bisa masuk ke dia. Nak, kenapa kamu tadi kok begitu? Ayo cerita kenapa begitu gitu. Nah, nanti ketika dia enggak apa-apa Bu, jahil. Nah, itu kan nanti kita bisa tahu arahnya. Nek jahil itu beginilah, kenapa jahil seperti itu. Kalau misalkan dia, aku kemarin dibeginikan sama si ini. Nah, berarti nanti kita mediasi, kita temukan sama temannya yang dia anggap pengganggu gitu. Nah, ketika ada mediasi, nah disitulah masing-masing tahu unek-uneknya si A sama si B. Akhirnya kan ketemu nih jalan keluarnya. Kita pantau 1 minggu pertemanannya mereka seperti apa. Seperti itu. Kalau dari yang kita lakukan itu mediasi antar 2 anak ini masih belum selesai, maka kita harus telusuri pola asuh yang ada di keluarganya. Kita bisa panggil ayah atau ibunya, atau kalau bisa dua-duanya. Ini terjadi seperti ini, kita komunikasikan. Kemudian kalau dari komunikasi dengan orang tua itu masih tetap seperti itu, maka kita bisa pakai penunjang diagnostik untuk psikologisnya. Seperti itu. Jadi anak ini sebenarnya trauma apa yang mendasari anak ini melakukan seperti ini. Jadi nanti bisa terbaca untuk trauma-traumanya di masa kecil, bisa terbaca dengan beberapa penunjang diagnostik tersebut. Seperti itu. Nah, itu yang paling jauh ke situ ya. Seperti itu. Memang saya kadang
ada anak yang suka yang power itu ya memang sering melakukannya itu nggak satu kali, memang berulang-ulang gitulah ya. Ya mungkin ada faktor dari itu tadi latar belakang yang sebelumnya. Jadi meskipun kadang sudah dinasihati oleh gurunya, besok diulangi lagi. Besoknya lagi, ini kok gak mempan nih kadang-kadang sampai gurunya itu kualan, kok bolak-balik dinasihati kok tetap aja. Mungkin ada diagnostik yang harus dituliskan itu. Betul. Untuk selanjutnya Bu, bagaimana peran orang tua dalam mendampingi anak agar anak itu tidak melakukan bullying sesama teman? Perannya orang tua itu bagaimana? Peran orang tua ini harus memastikan dulu anak ini udah ngerti belum ya, wawasannya oke nggak tentang bullying gitu. Nah kalau misalkan dia melihat televisi, orang tua harus mendampingi gitu ya. Namun kebanyakan orang tua sekarang ingin anaknya diem, nggak banyak permintaan, akhirnya dikasih gadget. Akhirnya dikasih gadget itu nge-games. Dari nge-games itu sebenarnya dia tidak mendapatkan contoh bullying dari rumah, tidak mendapatkan dari sekolah, tetapi dari games. Nah dari games yang seperti itu, yang kekerasan. Nah otomatis ketika dia dalam durasi 1 jam aja itu dilakukan setiap hari. Nah, maka memori-memorinya akan penuh dengan games. Nah, itu otomatis akan berefek pada perilakunya, perkataannya, perbuatannya. Mau tidak mau. Ada lagi yang disebut sindroma TikTok, karena dia ngefans sama TikTok. Jadi dia ketika tidak melihat handphone pun, ada musik, dia goyang-goyang tanpa ada musik TikTok. Gitu. Nah, itu sudah yang berbahaya, sudah yang patologis. Jadi orang tua harus mendampingi setiap saat anak-anak melihat sebaiknya kalau di usia kelas 6 SD kelas 6 SD ke bawah itu tidak diberikan handphone pribadi. Gitu. Handphone pribadi karena media gadget visual ya, itu cepat sekali ditangkap sama anak-anak karena bentuknya yang berwarna-warni, Bunda. Nah, yang disayangkan seperti itu. Waktu pendampingan orang tua kebanyakan digantikan oleh gadget seperti itu. Akhirnya secara tidak sadar di sekolah dia ekspresikan dirinya dengan yang seperti ayo kayak Mobile Legends itu loh, praktek yang begitu-begitu. Nah, dia mengadopsinya dari games ternyata seperti itu. Dari game, HP. Kadang anak-anak itu ada yang kalau sudah misalnya guyon dengan temannya, kena prank, kata-kata prank ternyata ngerjain gitu, kata-kata di HP. Ada kata-kata yang bentuknya hewan tapi agak dialusin seperti itu memang. Jadi lebih baik tidak terkontaminasi dengan gadget. Kemudian supaya dia kayak literasi gitu. Mungkin ada buletin, sudah ada ya di sini ya buletin, pojok baca, jurnalis. Di sini sudah ada, anak-anak itu punya setiap anak itu punya lembaran baca. Jadi ditandatangani oleh guru kelas. Jadi dalam minggu ini sudah berapa buku yang kamu baca, dan terus nanti pokoknya setiap rapotan ini ditunjukkan berapa yang sudah kamu peroleh jadi setiap dari kelas 1 sampai kelas 6 udah. Jadi setiap anak punya catatan sendiri buku apa yang sudah dibaca. Jadi sebenarnya bentuk bullying ini bisa dicegah oleh komunikasi orang tua, pendampingan orang tua gitu. Jadi anaknya diajak ngobrol, misalkan pas waktu menonton tayangan Doraemon atau Naruto. Nah itu yang kayak gitu, mukul-mukul kayak gitu nggak boleh. Itu hanya ada di film yang tidak nyata gitu. Kalau yang di orang beneran tidak boleh seperti itu. Jadi jangan dilakukan. Jadi harus komunikasi terus, karena kita aja yang besar aja perlu dikasih instruksi berulang, apalagi anak-anak ya harus sabar ngasih instruksi. Harus berulang-ulang. Betul. Kemudian Bu, untuk peran dari sekolah, bagaimana peran sekolah agar anak tersebut tidak melakukan perilaku bullying tadi? Harus ada
komitmen itu seperti poin ya. Jadi sekolah itu sebenarnya harus sudah punya buku kedisiplinan siswa. Buku kedisiplinan siswa itu artinya dia di situ ada tentang misalkan mengintimidasi teman, itu poinnya 3 misalkan seperti itu. Nanti kalau udah terkumpul misalkan 20, nah itu ada komunikasi dengan orang tua seperti itu. Jadi anak juga memang kita bisa fleksibel sih pakai buku disiplin tersebut, tergantung psikis si anak lagi gitu. Kalau anaknya bisa diajak komunikasi, ya berarti kita nggak usah pakai buku disiplin tersebut. Jadi harus ada sesuatu yang pasti, sesuatu yang jelas supaya anak-anak belajar. Oh iya ya, semua kita itu hidupnya memang bebas tapi terbatas. Iya, betul. Pasti ada aturan. Betul begitu. Jadi kalau guru itu sudah punya setiap namanya analisis bimbingan dan konseling. Jadi setiap terjadi sesuatu hal di sekolah itu pasti dicatat. Oh, pada hari ini ada siswa ini misalnya yang mencuri temannya ini, ya, terus kemudian ada berkelahi dengan ini, itu ada. Sudah hebat. Iya. Cuma bagus. Ya pendisiplinan yang poin-poin itu tadi itu yang belum. Kelasnya juga banyak ya, kelas besar soalnya ya. Jadi memang harus ngomong total kalau sama anak SD itu. Materinya, karakternya. Iya, terus mengkondisikan di kelas juga ya. Harus sabar. Iya. Terima kasih Bu Hanis. Kemudian Bu, yang terakhir, harapan Ibu sebagai psikolog dalam menyikapi persoalan fenomena yang terjadi dewasa ini, terutama perilaku bullying, bagaimana Bu harapan Ibu? Jadi harapan kami sebagai pemerhati pendidikan, ini anak-anak mengerti, mampu meningkatkan wawasan tentang bullying. Kemudian setelah dia paham tentang bullying itu bagaimana, dampaknya apa saja, kemudian bahayanya apa, mereka bisa jadi lebih hati-hati untuk bersikap, berucap, bertindak seperti itu. Dan supaya orang tua juga bisa mengalihkan keusilan yang ditemukan misalkan pada diri yang anak dengan menggali potensi yang lain, misalkan dengan berenang, karate, kemudian les musik seperti itu, supaya dia tidak hanya fokus pada kejahilannya, mungkin yang dia anggap itu guyon, seperti hiburan, seperti itu. Nah, ya nanti kedepannya ketika anak ini sudah ditemukan bakatnya, dia akan teralihkan di bakatnya itu, nanti dia pelan-pelan bisa mereduksi semua ekspresi agresifnya itu, gitu. Jadi nanti dia, harapan kita, mereka lebih bisa menata hati, memimpin dirinya sendiri, kemudian prestasinya bisa tergali lebih banyak lagi, seperti itu. Dan semua dimanapun kita berada itu pasti ada suatu aturan yang harus dipatuhi bebas tapi terbatas. Nah, bebas tapi terbatas. Betul. Kadang anak-anak itu bebas gitu inginnya. Ini sekolah ada aturannya. Iya. Terima kasih Bu Hanis. Begitu Sobat Betari, pencerahan tentang bullying atau perundungan dari Bu Hanis Yulia Fitri, SPSI. Negara masih mampu berkembang walau mereka berasal dari keluarga kurang mampu, tetapi akan sulit untuk maju kalau korban perundungan atau bullying itu kian hari jumlahnya bertambah. Maka mari kita hapus bullying, dan terima kasih Sobat Betari yang telah menonton channel YouTube Betari Podcast. Semangat Betari, berbudi dan berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.